Bismillahirrohmanirrohim. Seri Pancasila Numerik. Judul Pancasila Numerik. Pancasila sebagai meta ideologi dunia. Prolog. Tayangan ini menjawab 3 pertanyaan fundamental, yakni pertama, apakah secara realistis Pancasila berpotensi menjadi pemersatu dunia? 2. Syarat apa yang harus dipenuhi Indonesia agar Pancasila memiliki daya ikat global? Dan ketiga, bagaimana Pancasila numerik berperan dalam mentransformasikan Pancasila dari ideologi normatif menjadi kerangka pemersatu dunia secara operasional. Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu pernah mengenalkan Pancasila kepada dunia melalui sidang di PBB pada tanggal 30 September 1960 dengan judul pidatonya To Build the World Anew. Nah, Bung Karno menyerukan solusi bagi dunia melalui anti-imperialisme, anti kolonialisme, dan mendorong perdamaian dunia dengan mengusulkan nilai-nilai universal Pancasila untuk menjadi pedoman dunia baru yang adil. Latar belakang. Liberalisme dan sosialisme lahir di barat, di Inggris, di mana liberalisme diwakili oleh Adam Smith dan sosialisme oleh Karl Marx. Kedua paham tersebut sama-sama lahir dari idealisme pembebasan manusia. Namun, kedua paham tersebut telah gagal ketika dijalankan secara ekstrim dan terlepas dari fondasi etis transendental. Dalam perjalanan sejarah, liberalisme cenderung melahirkan ketimpangan, dehumanisasi, dan krisis makna akibat absolutisasi kebebasan individu dan pasar. Nah, di sisi lain, sosialisme itu acap kali berujung pada otoritarianisme dan hilangnya atau matinya kreativitas akibat dari penyeragaman kolektif yang menekan sedemikian rupa kebebasan personal. Nah, Islam menawarkan thoriqul wasatiyah, jalan tengah, yang mensintesiskan sisi terbaik dari kedua paham di atas, yakni liberalisme dan sosialisme, berupa pengakuan atas kebebasan individu dan hak kepemilikan dalam waktu yang sama atau sekaligus melakukan peneguhan adanya keadilan sosial dan solidaritas kolektif dalam bingkai tanggung jawab moral ilahiyah. Embrio atau cikal bakal jalan tengah ini itu telah hadir pernah hadir melalui Piagam Madinah sebagai model tata kelola masyarakat majemuk yang adil dan beretika serta dalam konteks keindonesiaan yang modern itu kemudian Piagam Madinah tersebut kemudian bermetamorfosis menjadi Pancasila. Pancasila yang dalam sejarahnya telah ditempa melalui kondisi kemajumuan yang ada di Indonesia itu mampu menyeimbangkan kebebasan musyawarah dan keadilan sosial tanpa kemudian terjerumus pada ekstrem liberalisme maupun ekstrem sosialisme. Nah, Pancasila
juga menawarkan model peradaban alternatif yang memadukan antara rasionalitas, etika, dan makna transendental ya, secara berkelanjutan. Oleh karena itu, eksistensi Pancasila ya, dan potensi sebagai meta ideologi global adalah keniscayaan. Masuk pada analisis posisi epistemik, ya ini optimisme kritis ya atas Pancasila sebagai pemersatu dunia. Mengapa tidak skeptis? Sikap skeptis umumnya berangkat dari asumsi bahwa hanya ideologi yang memiliki power atau kekuatan ekonomi serta militer secara global yang dapat mempersatukan dunia. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa kekuatan koersif ya, melalui militer dan kekuatan ekonomi global justru acap kali menghasilkan kepatuhan semu ya, alih-alih persatuan etis gitu. Nah, Pancasila memiliki keunggulan epistemik karena satu, ya, tidak mengklaim kebenaran eksklusif gitu. Dua, mengintegrasikan dimensi spiritual dan rasional. Dan ketiga, berorientasi pada keadilan substantif ya, bukan sekedar keadilan prosedural gitu. Nah, dengan demikian Pancasila itu memenuhi syarat dasar ideologi pemersatu ya. Ya ini diterima karena nilai ya, bukan karena paksaan. Kedua, mengapa tidak optimisme naif? Ya. Optimisme naif akan menganggap Pancasila itu otomatis ya relevan secara global hanya karena nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Pandangan ini keliru ya. Tanpa transformasi struktural di Indonesia sendiri gitu ya, Pancasila berisiko menjadi retorika moral tanpa daya ikat. Karena itu posisi yang diambil adalah optimisme kritis ya, alih-alih optimisme naif. Nah, dengan optimisme kritis, Pancasila bisa menjadi pemersatu dunia ya, jika dan hanya jika syarat-syarat tertentu itu dipenuhi. Berikut syarat fundamental ya, agar Pancasila mampu menjadi pemersatu dunia. Yang pertama adalah konsistensi internal Indonesia. Tidak ada ideologi yang kredibel secara global ya, jika gagal diwujudkan secara domestik. Ya. Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai satu, sistem nilai kebijakan publik, kemudian sebagai standar keadilan sosial, dan sebagai kerangka evaluasi kekuasaan. Rasa keadilan masyarakat, ya, sebagaimana telah diketahui bersama, itu menjadi indikator utama legitimasi Pancasila. Syarat fundamental agar Pancasila menjadi pemersatu dunia. Pertama, konsistensi internal Indonesia. Diketahui bahwa tidak ada ideologi yang kredibel secara global ya, ketika gagal diwujudkan secara domestik. Ya. Dalam hal ini Indonesia perlu ya, bahkan harus menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai kebijakan publik ya, standar keadilan sosial, dan kerangka evaluasi kekuasaan. Nah, hikmat kebijaksanaan dan rasa keadilan masyarakat itu menjadi motor utama legitimasi Pancasila. Bagaimana hikmat kebijaksanaan dan rasa keadilan masyarakat dapat dilihat pada tayangan YouTube kami sebelumnya. Transformasi Pancasila dari slogan ke sistem, itu syarat kedua. Pancasila perlu dipahami sebagai operating system peradaban, bukan sekedar dasar negara secara simbolik gitu.
Nah, hal ini menuntut ya, formulasi ya, indikator, ya, kemudian juga bobot nilai dan mekanisme audit Pancasilais. Ya. Nah, konteks ini adalah Pancasila numerik, ya, dan ini krusial. Gitu. Nah, bagaimana Pancasila numerik dapat dilihat pada tayangan YouTube sebelumnya. Fundamental ketiga adalah kepemimpinan moral global Indonesia. Indonesia harus tampil sebagai moral middle power, tidak mendominasi, melainkan memediasi. Diplomasi Indonesia perlu bertransformasi dari diplomasi kepentingan menuju ke diplomasi nilai berbasis hikmat, kebijaksanaan, dan rasa keadilan masyarakat. Masuk pada Pancasila numerik. Pancasila numerik sebagai infrastruktur meta ideologi global. Pertama, dari nilai abstrak ke nilai terukur. Salah satu kelemahan ideologi normatif adalah ketidakmampuannya diuji secara objektif terukur. Nah, Pancasila numerik menjawab problematika ini ya, dengan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila menjadi indikator parameter dan skor Pancasilais. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi lintas negara tanpa kehilangan fleksibilitas kultural. Dua, Pancasila numerik sebagai bahasa universal etika. Angka adalah bahasa global. Nah, dengan Pancasila numerik, nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan itu dapat dikomunikasikan lintas sistem politik dan budaya. Nah, ini membuka peluang lahirnya atau munculnya Indeks Keadilan Global Pancasilais, audit kebijakan internasional berbasis Pancasila, dan simulasi kebijakan global berbasis pada hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial. Ketiga, menjembatani ideologi dunia. Pancasila numerik memungkinkan Pancasila berfungsi sebagai meta framework ya, yang dapat atau mampu mengoreksi ekses liberalisme, ekses sosialisme, dan kapitalisme ya, tanpa serta-merta meniadakannya. Pancasila sebagai ideologi dunia yang realistis. Sebuah diskusi. Realisme ideologis di antara utopia dan sinisme. Diskursus atau wacana mengenai ideologi dunia ya, itu sering terjebak pada dua kutub ya, yakni utopia moral yang mengabaikan realitas kekuasaan atau juga sinisme real politik ya, yang menafikan nilai. Nah, dalam konteks ini Pancasila menempati posisi antara keduanya. Pancasila tidak menjanjikan dunia tanpa konflik, melainkan menawarkan kerangka etis ya, kerangka etik untuk mengelola konflik secara beradab. Sebagai ideologi dunia atau ideologi global yang realistis, Pancasila tidak mengandaikan keseragaman nilai global, melainkan mengutamakan kesepakatan minimum tentang kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Inilah bentuk realisme ideologis, yakni menerima pluralitas dunia, tetapi sekaligus menolak relativisme moral secara total. Pancasila sebagai meta ideologi, bukan ideologi pengganti, adalah tidak realistis ya ketika menempatkan Pancasila sebagai ideologi pengganti tunggal ya bagi liberalisme, sosialisme, atau ideologi
religius. Namun ini menjadi sangat realistis ya ketika Pancasila diposisikan sebagai meta ideologi, yakni kerangka etik ya yang menilai, menyeimbangkan dan mengoreksi ideologi tersebut. Nah, dalam fungsi ini Pancasila itu mengoreksi liberalisme agar tidak jatuh pada dehumanisme ekonomi ya. Mengoreksi sosialisme agar tidak terjerumus pada otoritarianisme negara gitu ya. Juga mengoreksi ideologi religius agar tidak tergelincir kepada eksklusivisme ya, dan tindak kekerasan. Nah, posisi meta ideologis ini membuat Pancasila itu kompatibel dengan tatanan dunia yang multipolar. Sosiopolitik, Pancasila dan dunia multipolar. Dunia saat ini tidak lagi unipolar atau bipolar gitu ya, melainkan sifatnya multipolar dan fragmentatif gitu. Nah, dalam hal ini ideologi dunia yang sifatnya hegemonik justru menjadi sumber konflik baru. Pancasila realistis karena ia tidak menuntut dominasi global, melainkan menawarkan prinsip koeksistensi secara bermartabat. Prinsip persatuan dalam Pancasila tidak berarti suatu penyatuan politik global, ya, melainkan penyatuan orientasi etik, ya, yakni bahwa perbedaan itu tidak boleh menghilangkan komitmen pada keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, Pancasila dan legitimasi global, yakni dari kekuatan ke atau menuju keadilan. Ideologi dunia yang bertahan bukanlah yang paling kuat ya, secara militer, ya, sekali lagi ya, tetapi yang paling legitimit secara moral. Pancasila menawarkan sumber legitimasi alternatif, yakni rasa keadilan yang dirasakan oleh manusia, ya, bukan disebabkan oleh patuh atau kepatuhan karena paksaan, ya, secara militer, ekonomi, politik. Dalam kerangka ini, legitimasi global diukur bukan ya dari hegemoni, melainkan dari ya sejauh mana kebijakan global tersebut mengurangi penderitaan manusia. Sejauh mana keputusan internasional itu dirasakan adil oleh semua pihak ya, termasuk pihak yang lemah ya. Kemudian juga sejauh mana kekuasaan itu dikendalikan secara bijaksana atau oleh kebijaksanaan. Pancasila numerik sebagai sistem ideologi terukur. Problem klasik ideologi yakni abstraksi dan ketidakterukuran gitu. Salah satu kritik paling mendasar terhadap suatu ideologi, ya, termasuk di sini adalah ideologi yang bermuatan etis tinggi, ya, adalah sifatnya yang abstrak, normatif, dan relatif sulit diverifikasi secara empiris. Ideologi kerap berhenti pada tataran slogan, doktrin, atau deklarasi moral ya, tanpa diikuti oleh mekanisme objektif untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dari ideologi tersebut itu benar-benar ya mampu diwujudkan dalam kebijakan dan praktek sosial. Dalam konteks global, ya, problem semacam ini semakin serius ya, karena tidak adanya ya, katakanlah bahasa evaluasi bersama ya, yang sifatnya lintas negara dan budaya. Pancasila meskipun kaya ya dalam hal filosofi ya, itu menghadapi risiko serupa ya ketika tidak diupayakan untuk bertransformasi ke dalam sistem yang dapat diuji, diukur, bahkan juga dibandingkan gitu. Nah, disinilah
urgensi Pancasila numeriknya yang muncul ya bukan sebagai reduksi nilai menjadi angka semata-mata ya, melainkan utamanya adalah sebagai upaya menjembatani jurang antara moral normatif dan ya, praksis kebijakan. Pancasila numerik dari ideologi normatif ke sistem operasional. Pancasila numerik dapat dipahami sebagai proses ya, sistematis ya, penerjemahan nilai-nilai Pancasila ke dalam indikator secara terukur ya, secara parameter evaluatif dan bobot normatif ya, yang saling berkorelasi satu sama lain ya. Setiap sila tidak lagi berhenti sebagai prinsip yang katakanlah abstrak, melainkan dioperasionalkan menjadi dimensi penilaian kebijakan dan tata kelola yang pasti atau terukur. Sebagai contoh, ya, prinsip keadilan sosial itu tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi semata-mata, ya, melainkan juga dari distribusi manfaat, ya, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan adanya rasa keadilan ya yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, Pancasila numerik berfungsi sebagai value-based measurement system yang menilai atau mengukur bukan hanya hasil atau output, melainkan juga proses dan dampak etik ya, atau outcome dan moral impact. Selanjutnya, angka sebagai bahasa universal ideologi global. Dalam tatanan global, angka memiliki fungsi sebagai ya sebut saja bahasa bersama ya, yang sifatnya relatif netral dan lintas budaya seperti itu. Indikator ekonomi, ya, indeks pembangunan dan skor tata kelola telah lama digunakan sebagai rujukan kebijakan dunia. Ya. Nah, Pancasila numerik memanfaatkan kekuatan bahasa angka ini, ya, tetapi ditambah dengan orientasi yang sifatnya berbeda ya. Ya ini bukan mengukur efisiensi semata-mata, melainkan juga menekankan atau mengutamakan ya sisi kemanusiaan dan keadilan. Melalui kerangka numerik, nilai-nilai Pancasila itu dapat dikomunikasikan kepada komunitas global ya, tanpa harus terlebih dahulu diterima sebagai doktrin ideologis dari Indonesia ya. Katakanlah seperti itu. Nah, dunia tidak dipaksa menerima Pancasila sebagai ideologi, melainkan ya, dunia itu diajak untuk mengevaluasi kebijakan melalui kriteria keadilan ya, dan kemanusiaan yang sifatnya terukur. Infrastruktur epistemik bagi ideologi pemersatu dunia. Nah, lebih jauh lagi ya, Pancasila numerik berfungsi sebagai infrastruktur epistemik ya, bagi Pancasila, bagi posisi atau kedudukan Pancasila sebagai ideologi pemersatu dunia. Nah, Pancasila numerik ya, menyediakan ya, satu, standar evaluasi etik kebijakan lintas sektor dan lintas negara. Dua, sebagai piranti atau alat audit ideologis yang sifatnya transparan dan akuntabel. Kemudian, tiga, ya, sebagai platform dialog global ya, berbasis pada data dan nilai, ya, bukan katakanlah propaganda. Dalam kerangka ini, Pancasila numerik itu memungkinkan Pancasila berperan sebagai meta framework ya, yang dapat mengoreksi munculnya ekses ideologi lain tanpa semata-mata kemudian menghapuskan atau meniadakannya. Gitu. Dalam konteks ini, liberalisme ya, dan juga sosialisme maupun katakanlah ideologi keagamaan ekstrim itu dapat dievaluasi sejauh mana apakah sudah selaras atau justru menyimpang dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Huruf ideologi, yakni angka
ya, dan hikmat kebijaksanaan. Satu risiko penting dari pendekatan numerik adalah teknokratisasi ideologi, ya, yakni reduksi suatu nilai luhur menjadi sekedar ya katakanlah angka atau skor administratif. Ya. Nah, ini tidak begitu. Ya. Pancasila numerik senantiasa harus selalu ya ditambahkan ya, pada prinsip hikmat kebijaksanaan. Angka tidak boleh menjadi tujuan, melainkan sebagai sarana refleksi etis. Dalam kerangka hikmat kebijaksanaan, data ya, dan angka atau skor itu diperlakukan sebagai piranti atau alat untuk musyawarah ya, bukan sebuah keputusan final. Ya. Dengan demikian, Pancasila numerik itu tidak menghilangkan peran nurani ya, dan kebijakan atau kebijaksanaan manusia, melainkan justru memperkaya proses pengambilan keputusan ya, melalui atau dengan dasar yang sifatnya lebih adil, transparan, ya, dan juga bertanggung jawab. Antisipasi batas realisme, yakni apa yang tidak dijanjikan oleh Pancasila. Sebagai ideologi dunia yang sifatnya realistis, ya, Pancasila itu tidak menjanjikan ya, dunia tanpa konflik. Ya. Tadi sudah disebutkan, ini diulangi. Kemudian juga tidak menjanjikan munculnya keseragaman nilai secara global. Ya. Atau bahkan hilangnya kepentingan regional atau nasional. Yang dijanjikan Pancasila adalah batas etik, ya, di mana konflik bisa saja terjadi, tetapi tidak boleh menghilangkan kemanusiaan, ya. Nah, juga menghilangkan kepentingan nasional yang sah, ya. Tetapi dalam hal yang sama, ya, sekaligus tidak boleh menindas keadilan global. Ya. Selanjutnya risiko ya. Risiko terbesar adalah ya, kemungkinan adanya munculnya reduksi Pancasila numerik menjadi teknokrasi yang kaku, yang dingin gitu. Oleh karena itu Pancasila numerik ya, senantiasa ya, selalu ditambahkan pada hikmat kebijaksanaan dan rasa keadilan kehidupan. Tanpa dimensi-dimensi tersebut, ya, angka menjadi kehilangan jiwa ya. Dan Pancasila bisa jadi kehilangan ruhnya. Epilog. Tayangan ini sampai pada satu kesimpulan utama. Pancasila memiliki potensi nyata, ya, bukan utopis gitu, untuk berfungsi sebagai meta ideologi dunia. Tetapi hanya dalam kerangka realisme ideologis dan optimisme kritis. Ini sudut pandang. Ya. Artinya, Pancasila tidak dapat dan tidak perlu dipaksakan sebagai ideologi global tunggal. Ya. Nah, namun sangat mungkin Pancasila itu berfungsi sebagai kerangka etik bersama yang memediasi, menyeimbangkan, dan mengoreksi dinamika ideologi dunia kontemporer. Keunggulan Pancasila itu terletak pada asal-usul atau secara historis, ya, historisitasnya dan strukturnya. Pancasila lahir dari pengalaman sejarah bangsa yang plural, ya, multi etnis, ya. Juga dari negosiasi nilai yang sifatnya real, ya, bukan dari katakanlah klaim kebenaran universal yang abstrak. Nah, maka dari itu Pancasila secara inheren itu sifatnya non hegemonik, ya. Kemudian mengutamakan dialog, ya, dialogis dan bersifat inklusif, melibatkan semua. Ini merupakan 3 prasyarat utama bagi ideologi yang ingin diterima secara global di era dunia yang multipolar. Nah, dalam konteks ini, Pancasila lebih tepat ya dipahami sebagai meta ideologi of coexistence, ya, bukan
ideologi dominasi atau hegemoni. Tayangan ini atau tulisan ini juga menegaskan bahwa potensi global dari Pancasila itu sepenuhnya bergantung pada kredibilitas praksis bangsa Indonesia sendiri gitu. Nah, tidak ada ideologi yang dapat menjadi rujukan dunia ketika gagal diwujudkan secara konsisten secara domestik atau di dalam negeri. Untuk itu, rasa keadilan masyarakat dan juga cara hikmat kebijaksanaan sebagaimana telah dikembangkan dalam kerangka konseptual Pancasila numerik menjadi indikator kunci legitimasi Pancasila, baik di level nasional maupun global. Pancasila hanya akan dipercaya dunia sejauh ia mampu menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar pernyataan normatif, kurang lebih seperti itu. Dalam kerangka inilah Pancasila numerik memainkan peran strategis. Pancasila numerik bukan sekedar alat teknokratis gitu, melainkan sebuah atau suatu infrastruktur epistemik yang memungkinkan Pancasila bertransformasi dari ideologi normatif menuju ke ideologi yang sifatnya operasional. Dengan cara atau jalan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam indikator, bobot, dan mekanisme evaluatif, Pancasila numerik mampu menjembatani jurang klasik antara moral dan kebijakan, antara nilai dan praktek, antara etika dan tata kelola yang sifatnya global. Melalui bahasa angka yang sifatnya atau bersifat universal, Pancasila memperoleh medium baru untuk berkomunikasi secara lintas bangsa, lintas sistem politik, dan lintas kebudayaan. Lebih jauh, tulisan ini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar Pancasila bagi dunia bukanlah janji akan adanya harmoni tanpa konflik, melainkan penetapan batas etik global. Pancasila tidak meniadakan konflik semata-mata gitu, atau juga memperjuangkan kepentingan nasional atau juga perbedaan ideologis. Sebaliknya Pancasila menetapkan bahwa semuanya itu harus dikelola dalam horizon kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Inilah makna terdalam Pancasila sebagai ideologi dunia yang realistis, yakni menghumanisasi kekuasaan, mengetiskan kepentingan, dan membijaksanakan perbedaan. Ketika Pancasila mampu berfungsi sebagai pemersatu dunia. Nah, hal itu bukan karena kekuatan ekonomi atau kekuatan militer atau katakanlah propaganda dari bangsa Indonesia, melainkan karena daya tarik moral dan rasionalitas kebijaksanaannya gitu. Nah, dalam dunia yang semakin terfragmentasi, Pancasila menawarkan sesuatu yang sifatnya langka, namun sangat dibutuhkan, yakni sebuah orientasi etik yang universal untuk kemudian dipahami bersama gitu, secara global. Kemudian juga sifatnya yang cukup fleksibel untuk menghormati perbedaan, dan juga sifatnya yang cukup operasional gitu untuk diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Nah, di titik inilah Pancasila berpotensi menjadi sumbangsih terbesar bangsa Indonesia bagi peradaban dunia, peradaban manusia. Bukan sebagai ideologi yang menaklukkan dunia atau semacamnya, menghegemoni dunia,
melainkan sebagai ideologi yang membantu dunia ya, agar tetap manusiawi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.